Kali ini kisah inspiratif hadir dari timur Indonesia. Di tengah ancaman pandemi COVID-19, ada seorang lulusan sarjana terapan ilmu kebidanan yang memutuskan untuk kembali ke kampung halaman di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur untuk menjaga orang tuanya. Sudah sebulan terakhir, Eren Mika memutuskan untuk kembali ke kota Mbai di Flores untuk menggantikan peran orang tuanya berjualan sayur di pasar. Hal ini ia lakukan karena kekhawatiran pada orang tuanya yang rentan terpapar COVID-19 jika tetap berjualan di pasar. Bagi Eren, berjualan sayur mayur di pasar ia lakoni karena tidak ada pekerjaan lagi di kota Mbai yang bisa meneruskan ilmu yang dipelajari selama kuliah dulu. Eren mengaku untuk biaya sekolah dan kuliah dirinya serta adiknya, orang tuanya bergantung pada jualan di pasar. Dan pemirsa, kita akan langsung berbincang dengan Eren Mika melalui sambungan telepon pada pagi hari ini. Kita langsung aja kita sapa. Selamat pagi, Eren. Eren, selamat pagi. Iya, selamat pagi, Mbak. Nah, Eren, tadi kita sudah lihat cuplikan kisah Eren seperti apa, tapi Eren bisa ceritakan nggak untuk pemirsa? Sebenarnya Eren kenapa ingin untuk memilih kembali ke Nagekeo dan memilih jualan sayur di pasar? Karena belum ada pekerjaan, jadi lebih baik jualan dulu sambil cari pekerjaan gitu, Mbak. Sambil mencari pekerjaan dulu. Sambil cari informasi. Eren ini merupakan lulusan kebidanan, berarti lulusan bidan. Untuk lowongan kerja bidan sendiri, apakah Eren sudah mulai mencari di Mbai atau seperti apa kondisinya, Eren? Sudah mencari, Mbak. Sudah berapa lama, Eren? Iya? Sudah berapa lama kembali ke Mbai? Masih 2 tahun, Mbak. Masih 2 tahun. Sebelum kembali ke Mbai, Eren belajar menuntut ilmu kebidanan itu di mana, Eren? Di Malang. Oke, di Malang. Terus memutuskan memang dari awal itu rencananya Eren kuliah di Malang, belajar di Malang, lalu kembali ke Nagekeo, atau memang karena kondisi saat ini yang membuat Eren tetap kembali ke Mbai? Dari awal kuliahnya di Malang, jadi harus pulang ke Mbai, cari kerjanya di sini begitu, Mbak. Mencari kerja di situ, tetapi sekarang karena adanya COVID-19 juga katanya Eren takut ya jika orang tua tetap berjualan di pasar, jadi sekarang Eren menggantikan penuh peran ibu. Iya. Takut juga, Mbak, kalau orang tua di sini terus terpapar dengan virus-virus. Kalau dari teman-teman yang baru datang kan takut, Mbak. Jadi suruh orang tua di rumah saja atau di sawah, biar saya di sini saja, Mbak. Sudah berapa lama Eren? Maksudnya. Sudah berapa lama orang tua Eren minta tinggal saja di rumah untuk tidak pergi ke pasar? Baru sebulan ini, Mbak. Baru sebulan ini? Iya. Apa yang memutuskan Eren untuk meminta orang tua untuk udah ibu di rumah saja biar Eren saja yang berjualan? Bagaimana kondisinya di sana, Eren? Apa, Mbak? Kondisi di sana seperti apa, Eren? Bagaimana lingkungannya? Apakah saudara di sana atau teman-teman di sana, apakah mereka sudah sadar tentang virus-virus ini atau seperti apa, Eren? Mereka sudah sadar, Mbak. Sudah sadar tetapi? Ya, di rumah saja. Dan untuk jualan sayur ini kan dikatakan bahwa ini bisa membiayai kuliah Eren dan adik. Dan untuk sehari-hari sekarang untuk memenuhi kebutuhan cukup nggak sih, Eren? Masih kurang, Mbak, selama ini. Selama ada terpapar virus. Apalagi ada virus ini jadi masih kurang. Biasanya terpenuhi, Mbak. Oke. Tapi kondisi untuk di sana, apakah ada yang sudah mungkin mulai sakit atau seperti apa, Eren, di lingkungan Eren sendiri? Belum ada sama sekali, Mbak.
Belum ada, tetapi memang hati-hati ya Eren, menjaga. Iya, Oke, hati-hati Eren. saja Mbak. Oke, Eren, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut lagi dengan Eren. Tetap kita sudah terlebih dahulu di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Eren Mika di NTT. Ya Eren, bisa kedengaran Ya, suara halo, dari Mbak. studio Eren? Iya, bisa-bisa Mbak. Ya, nah Eren, pada pagi hari ini berarti Eren sedang berjualan di pasar jadwalnya pagi hari ini Eren? Iya, sekarang lagi di pasar Mbak, lagi jualan. Oke, setiap hari itu jualan atau berapa hari seminggu Eren untuk jualan di pasarnya? Setiap hari Mbak, setiap hari di pasar. Oke, ada harapan nggak sih Eren, kan Eren sebagai seorang lulusan bidan, ini untuk kembali bekerja sebagai bidan atau memang karena sekarang fokus bantu ibu udah jualan aja di pasar fokusnya? Pengen sekali Mbak, harapannya pengen sekali dapat pekerjaan sesuai jurusan. Oke, ingin mendapatkan pekerjaan sesuai jurusan, tapi yang sekarang paling penting adalah kesehatan ibu juga ya. Kalau boleh tahu, Ya. ibu di rumah umurnya sudah berapa Eren, sehingga Eren memutuskan untuk menjaga ibu agar tetap aman dari virus? Ibu usianya sekitar 45 lah. Iya, Oke, tapi Eren benar peduli ya dengan kondisi ibu saat ini iya, di sana. iya. Oke, nah Eren, sekarang kita juga mau menyapa seseorang yang katanya juga ingin menyapa Eren. Langsung saja kita sapa pada pagi hari ini. Eren, selamat pagi Bapak Yohanes. Selamat pagi. Iya, Sarah. pemirsa, kita sudah sambung juga dengan Bapak Yohanes, Bupati dari Nagakeo, NTT. Pak Yohanes, ini tadi kita sudah ngobrol bersama Eren, mungkin ada yang langsung disampaikan. Silakan Pak Yohanes kepada Eren. Ya, selamat pagi Eren. Iya, selamat pagi dokter. Iya, selamat pagi. Iya. Sarah, saya bupati juga dokter, jadi mereka menyapa saya selalu dokter. Iya dokter. Bagaimana ini Pak Jadi- Yohanes tanggapannya terhadap Eren yang sekarang sedang membantu ibunya, menjaga ibunya di rumah saja sehingga dirinya turun jun langsung di pasar? Ya, Eren ini satu contoh yang perlu ditiru oleh teman-temannya yang lainnya. Juga dengan posisi yang sama, selesai kuliah belum mendapat pekerjaan. Untuk di daerah, formasi pegawai negeri sangat terbatas. Begitupun juga swasta belum tumbuh banyak di daerah. Kami sangat terbatas lapangan kerja di bidang kesehatan ini. Mereka hanya ngantri di fasilitas pemerintah. Nah, Eren ini sudah memutuskan yang terbaik. Jadi masuk ke sektor ini. Jadi kita justru di sektor pasar seperti yang Eren lakukan sekarang ini, itu bagus karena dengan latar belakang pendidikan ini, dia bisa menjadi penjual yang baik, yang bisa membuat hubungan antara hilir penjual dengan yang hulu, ya. Sehingga supply chain itu bisa terjadi dengan baik. Kalau saat ini memang pasarnya sedang lesu, pengunjung pasar sedang kurang, jadi pembelinya agak kurang. Tapi Iya, kita berharap ini COVID akan lewat, pasar akan kembali normal, omsetnya akan berjalan baik, dan itu juga duit itu, Eren. Ya. Iya. Ya, oke, itu Eren. Berarti Eren sekarang sudah membantu masyarakat setempat juga dengan memilih profesi yang tepat. Tapi Pak Yohanes, untuk kondisi sekarang saat ini di NTT dengan adanya COVID-19, ini seperti apa sebenarnya Ya. kondisi masyarakat di sana? Seperti apa mereka pemahamannya dan bagaimana kondisi sosial ekonomi di sana? Apakah mereka sudah siap, Pak Yohanes, menghadapi COVID-19 ini? Iya, secara umum siap. Secara umum siap bahwa pertama kali ini terkejut karena harus ada pembatasan yang begitu ketat. Mereka tidak boleh banyak keluar rumah. Kalau keluar rumah harus menggunakan SOP, salah satunya menggunakan masker ini, ya. Kemudian juga rajin cuci tangan, dan kita menyiapkan tempat cuci tangan di berbagai tempat termasuk di pasar. Oke, itu untuk pemahamannya. Bagaimana Tapi dengan saat bantuan? ini,
Oh ya, Dengan bantuan yang dan pertama, pendampingan? ya, jadi yang pertama memang dari pemerintah sendiri. Jadi kita pada saat COVID-19 ini mulai melanda kita, pemerintah pusat sudah melakukan instruksi. Yang pertama, daerah melakukan refocusing, realokasi anggaran untuk penanganan COVID, kemudian untuk jaring pengaman sosial, termasuk juga yang terakhir adalah dampak sosial ekonomi. Dan kita, Kabupaten Nagekeo ini, sudah melakukan refocusing, realokasi anggaran sebesar 30,5 miliar. Jadi itu untuk kesehatan, di bidang kesehatan, kemudian jaring pengaman sosial, sama kegiatan-kegiatan yang memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui padat karya. Kegiatan seperti apa, Pak Yohanes, yang bisa dijelaskan secara nyata untuk mereka, terutama bagi yang terdampak secara ekonomi? Ya, jadi yang pertama, yang terdampak secara ekonomi, bantuan langsung itu kepada masyarakat miskin, terutama mereka yang tidak mendapat skema bantuan yang selama ini melalui dinas sosial atau keluarga penerima penyandang kesejahteraan sosial, ya. Nah, yang di luar itu, yang hampir miskin atau yang menjadi miskin karena ini, kita melakukan operasi pasar murah, kemudian juga bantuan beras langsung gratis buat mereka yang miskin dengan data yang valid dari desa. Lalu kita juga sekarang mulai dari desa, dari APBD-nya, itu melakukan perubahan sehingga ada anggaran yang dialokasikan untuk padat karya tunai pedesaan. Jadi pekerjaan kayak perbaikan jalan, perbaikan infrastruktur pertanian di desa, terasering, kalau daerah sini kan banyak perbukitan, itu dilakukan dengan dana padat karya tunai pedesaan. Baik, berarti pemerintah siap ya untuk mendampingi dan juga memberikan bantuan pada mereka yang terkena dampak dari COVID-19 ini. Betul. Dan berarti Aaron juga tadi sudah mendengarkan langsung pesan dari Bapak Bupati. Terima kasih Pak Yohanes sudah bergabung bersama kami Selamat Pagi Indonesia, dan terima kasih juga Aaron sudah bergabung, dan sehat terus untuk keluarga dan salam untuk ibu di rumah, Aaron.